Assalamualaikum sobat belajar. Gimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan dalam belajar matematika? Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang penjumlahan bilangan dalam bentuk panjang dan bentuk biasa. Nah, yang pertama kita akan menjumlahkan bilangan tanpa menyimpan. Contoh yang pertama ada soal 146 ditambah 213. Kita jumlahkan bilangan ini dengan bentuk panjang dulu. Nah, untuk menjumlahkan dalam bentuk panjang, sobat belajar harus tahu bagaimana bentuk panjang. Nah, contohnya 146. Bentuk panjang itu kita harus tulis sesuai dengan nilai tempatnya. Seperti sekarang 146, angka 1 itu nilai tempatnya adalah 100, maka kita tulis 100, ratusan. Angka 4 nilai tempatnya puluhan, maka kita tulis 40. Dan angka 6 adalah satuan, maka kita tulis 6. Nah, ini adalah bentuk panjang. Maka jika menjumlahkan bilangan dengan bentuk panjang, kita ubah dua bilangan ini menjadi bentuk panjang. Nah, yang pertama 146 kita ubah dulu dalam bentuk panjang. 100 ditambah 40 ditambah 6. Yang kedua 213 dari bentuk panjangnya 200 ditambah 10 ditambah 3. Kita jumlahkan, baru dijumlahkan sesuai dengan nilai tempatnya. 6 menghitungnya harus dari belakang, tidak boleh dari depan. Nah, harus dari angka satuan. Berarti 6 ditambah 3 9, 40 ditambah 10 50, 100 ditambah 200 300. Kita lihat 300 sudah bentuk ratusan, 50 sudah bentuk puluhan, dan 9 sudah bentuk satuan, sudah tidak ada yang sama. Maka langsung kita tulis 3, 5, dan 9. Jadi 146 ditambah 213 hasilnya 359. Nah, untuk yang kedua kita cara biasa, 146 ditambah 213 kita susun. Menulisnya harus sesuai dengan bentuk nilai tempatnya. Jadi satuan diluruskan dengan satuan, puluhan diluruskan puluhan, ratusan diluruskan ratusan. Menghitungnya harus dari belakang, tidak boleh dari depan. Jadi dari angka satuan. Kita mulai ya, dari satuan dulu. 6 ditambah 3 9, 4 ditambah 1 5, 1 tambah 2 3. Hasilnya sama kan? Nah, kita contoh lagi yang kedua ya. 237 ditambah 52. Kita jumlahkan dalam bentuk panjang, maka kita ubah dulu dalam bentuk panjang. 237 kita ubah dalam bentuk panjang. 200 ditambah 30 ditambah 7. 2-nya ratusan, 200, 3-nya puluhan, 30, 7-nya satuan. Yang kedua 52.
ratusannya tidak ada, berarti kita kasih 0, ditambah 5-nya puluhan, kita tulis 50, 2-nya satuan, kita tulis 2. Langsung kita jumlahkan. Menghitungnya harus dari belakang atau harus dari satuan. Nah, berarti 7 ditambah 2, 9, 30 ditambah 50, 80, ditambah 200 ditambah 0, 200. Langsung kita tulis berarti ratusan, puluhan, dan satuan, berarti 2, 8, 9. Bentuk biasanya 237 kita susun, menulisnya harus diluruskan satuan dengan satuan, berarti 2 diluruskan 7, 5-nya puluhan diluruskan dengan puluhan, angka 3. Ratusannya tidak ada, berarti tidak usah. Langsung kita hitung, menghitung dari belakang, tidak boleh dari depan. 7 ditambah 2, 9, 3 ditambah 5, 8. 2 karena di sini kosong, berarti dianggap 0 atau dianggap tidak ada, langsung turun 2 gitu. Dah, hasilnya sama kan? Nah, untuk selanjutnya yang kedua, kita menjumlahkan bilangan dengan menyimpan. Masih sama ya dalam bentuk panjang dan bentuk biasa. Contohnya 1, 86 ditambah 142. Nah, kita lakukan dengan cara panjang dulu. 86. Ingat, ditulis ya, ini langsung bentuk puluhan, berarti 80. 6-nya satuan, berarti 6. 142. Satunya ratusan, berarti 100, ditambah 4-nya puluhan, 40, ditambah 2-nya satuan, 2. Kita langsung jumlahkan. Nah, menghitungnya dari belakang. 6 tambah 2, 8, ditambah 8 tambah 40, 120, ditambah, di sini tidak ada, berarti langsung turun 100. Nah, di sini masih ada angka 100, berarti 100 dengan puluhan harus kita pisahkan. 100 ditambah 100 dan 120 kita pisahkan. 100 ditambah 20 ditambah 8. Nah, kita hubungkan. Ini sudah satuan, ini puluhan, ini ada ratusan, ada ratusan. Nah, ratusan dengan ratusan kita jadikan 1. 100 tambah 100, 200, ditambah 20, ditambah 8. Maka kita jadikan 1, 2, 2, 8. Nah, sekarang cara biasanya kita susun 86. Kita luruskan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Tidak ada ratusannya, berarti di sini kita anggap 0. Langsung kita hitung dari yang pecahan. 6 ditambah 2, 8, 8 ditambah 4, 12. 12 yang kita tulis yang angka 2 taruh di bawah, angka satunya taruh di atas yang di depannya. Karena ini di sini, berarti taruh di depannya, di sebelah atas. Berarti sekarang kita hitung 1 tambah 0, 1 ditambah 1, 2. Hasilnya sama kan? Nah, kita kasih contoh lagi ya, supaya lebih mengerti dan anak bisa mengerjakan. Contoh yang kedua, 257 ditambah 148. Kita kerjakan dalam bentuk panjang dulu ya. 257 kita ubah dalam bentuk panjang, berarti 200 ditambah 50 ditambah 7. Yang kedua 148, jadi 100 ditambah 40 ditambah 8. Langsung kita hitung. 7 tambah 8, 15,
15. 50 ditambah 40 90, ditambah 200 tambah 100 300. Nah, di sini ini ratusan sudah, puluhan sudah. Nah, di sini ada puluhan dengan satuan. Berarti harus kita pisahkan. Berarti 300 ditambah 90 ditambah 10 ditambah 5. Nah, kita hitung 300. Puluhan dengan puluhan kita jadikan 1. 90 ditambah 10 100 ditambah 5. Nah, kita lihat lagi, ini ratusan, ini satuan. Berarti ratusannya harus kita jadikan 1. 300 tambah 100 400. Puluhannya tidak ada, berarti kita kasih 0 ditambah 5. Maka jawabannya 405. Nah, untuk cara yang biasa kita susun ya. 257 ditambah 148. Nah, hitungnya dari belakang. 7 ditambah 8 hasilnya 15. Yang kita tulis angka 5-nya ditaruh di bawah, angka 1-nya ditaruh di depannya tapi sebelah atas. Nah, hitung lagi. 1 ditambah 5 6 ditambah 4 10. Yang kita tulis yang 0. 1 kita taruh di depannya tapi di sebelah atas. 1 tambah 2 3 ditambah 1 4. Hasilnya sama kan? Nah, gimana? Dari melihat contoh tadi, anak-anak sudah mengerti kan? Nah, nanti kalau mendapat soal menjumlahkan bilangan dengan cara bentuk panjang dan bentuk biasa, pasti bisa mengerjakan kan? Nah, selamat mengerjakan.